Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi ini kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada kita semua. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh berkumpul dan juga menyembah Tuhan, sekalipun barangkali kita berbeda tempat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita, di mana kita bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita arahkan hati dan hidup kita kepada Tuhan dalam penyembahan kita pada pagi ini. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan dengan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Raja kita di dalam doa kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 47 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima berkata, "Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasanya, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih kita sebagai tanah pusaka, kebanggaan Yakub dikasihinya." Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Mari kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman apa yang telah kita percaya di dalam Yesus Kristus dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, Tuhan kita adalah Raja, Allah yang patut kita agungkan, Allah yang kita patut puja dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita muliakan Dia dengan hidup, dengan segala kekuatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, "Ujilah aku Tuhan." Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu.
kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Tuhan. Pada pagi ini kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami dan memberi kesempatan untuk kami hari ini untuk menyembah dan mengagungkan Engkau yang adalah Tuhan dan Raja kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau berkati kami semua. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan di dalam ibadah pada pagi ini, melalui puji-pujian kami, hidup kami, bahkan persembahan kami, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah perjalanan ibadah kami ini Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam persekutuan ini, hanya Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil pelayanan pada pagi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mempertaruhkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Mari kita terus memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 1, Suci Suci.
Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-17. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari mana orang mati, Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh Roh-Nya yang di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang telah menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maka orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita terus memuji Dia, mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Raja kita. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, terpujilah namamu Tuhan. Jemaat Tuhan silakan berdiri.
nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Percaya dan memerintah atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan kita berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh karena itu mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Ku rindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepada kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepada kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah,
berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda, ku rindu menikmati sabda-Mu. Kepada hambanya dipersilakan. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami patut bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan, karena ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing ya Tuhan. Mari Tuhan siapkan hati dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan terlebih melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita bukan orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pilihan, tentu setiap hari, tentu setiap saat kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pilihan yang sulit, dengan pilihan yang sangat berat, oleh karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kita diharuskan pakai masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering mencuci tangan. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Itu semua adalah untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita semua. Jadi kita harus memilih untuk tetap mentaati protokol kesehatan sebagaimana yang sudah dianjurkan kalau kita mau sehat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang, kita juga akan diperhadapkan dengan pemilu kada, yaitu pemilihan kepala daerah, baik itu untuk tingkat provinsi dan juga untuk tingkat kabupaten. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, mungkin saudara sudah mempunyai pilihan masing-masing. Tetapi perlu diingat bahwa sebelum kita membuat pilihan, sebelum kita menentukan pilihan, perlu kita terlebih dahulu melihat visi dan misi dari setiap kandidat-kandidat yang ada. Apa tujuan, apa program-program yang mereka tawarkan, yang akan mereka lakukan untuk membangun kita, mensejahterakan masyarakat jika mereka terpilih kelak menjadi pemimpin
di daerah kita. Apakah program-program itu berpihak kepada masyarakat bawah? Apakah program-program yang mereka tawarkan itu berpihak kepada masyarakat yang ada di pedesaan atau tidak? Dari mana arah pembangunan itu akan dimulai? Apakah itu akan dimulai dari atas ke bawah? Ataukah pembangunan itu akan dimulai dari masyarakat bawah? Dan lain sebagainya. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa kita perlu mengetahui visi dan misi dari setiap kandidat-kandidat yang ada? Supaya kita tidak salah di dalam memberi pilihan. Supaya kita tidak salah di dalam memilih pemimpin-pemimpin kita untuk masa yang akan datang. Karena siapapun yang terpilih pada tanggal 9 Desember yang akan datang, maka dialah yang akan menjadi pemimpin kita untuk 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita perlu dengan hati-hati, kita perlu dengan hikmat, bahkan sebagai warga gereja, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus banyak membawa hal-hal ini di dalam doa-doa kita, supaya kita tidak salah di dalam memilih, supaya kita tidak ikut-ikutan dalam memilih, tetapi harus dengan hati nurani yang bersih dan sesuai dengan pimpinan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya tidak bermaksud untuk membawa kita untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin daerah kita untuk masa-masa yang akan datang. Tetapi adakah saya dan saudara-saudara, adakah kita menyadari bahwa di dalam hidup ini ada satu pemilihan yang sangat-sangat penting yang harus saya dan saudara-saudara lakukan di dalam hidup ini. Dan hasil pemilihan ini bukan bersifat sementara, bukan 4 tahun, 5 tahun ke depan, tetapi berdampak pada kekekalan, bersifat kekal di dalam kehidupan kita. Pemilihan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemilihan untuk menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin, siapakah yang akan menjadi raja, yang akan memerintah, yang akan menguasai hidup kita, yang akan menguasai hati kita selama kita ada di dalam dunia ini. Apakah kita memilih Yesus Kristus, ataukah kita memilih iblis yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi raja di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini? Atau dengan kata lain, saudara-saudara, apakah kita memilih untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ataukah kita memilih untuk hidup menurut keinginan kedagingan kita? Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, supaya kita tidak salah di dalam membuat pilihan, atau sebelum kita mengoreksi pilihan kita masing-masing pada pagi hari ini, perlu kita terlebih dahulu melihat siapakah iblis itu, apa visi dan misinya di dalam dunia ini, dan bagaimana akhir dari kehidupan iblis itu. Sekilas
informasi mengenai siapakah iblis itu. Iblis dan roh-roh jahat sebenarnya berasal dari malaikat, diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Nehemia pasal 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ia langit segala langit dan segala bala tentaranya. Tetapi oleh karena kesombongannya, oleh karena kecongkakannya yang ingin menyamai yang maha kuasa, maka sebagai akibatnya Allah membuang dia, Allah melemparkan dia dari sorga ke dunia ini. Banyak orang di dunia percaya dan takut kepada iblis. Iblis adalah musuh terbesar orang yang percaya kepada Tuhan. Visi dan misinya setelah dia dibuang ke dalam dunia ini, yaitu menyesatkan manusia agar tidak percaya kepada Allah, agar tidak hidup di dalam kebenaran Allah, di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah akhir dari kehidupan iblis itu? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Dalam bagian ini dikatakan bahwa iblis akan dihakimi oleh Allah dan oleh gerejanya. Kemudian di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-41, di sana firman Tuhan juga berkata, dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam lautan api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Kemudian di dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Inilah akhir dari kehidupan iblis, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa suatu hari kelak iblis itu akan dihakimi oleh Allah, dan pada akhirnya dia akan dilemparkan, dia akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kemudian sekilas info mengenai siapakah Yesus Kristus itu, apa visi dan misinya datang ke dalam dunia ini, sekarang dia ada di mana, dan apa yang dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus adalah Allah yang sudah ada pada mulanya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang sudah ada pada mulanya. Ia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Bahkan dunia ini dan segala isinya, firman Tuhan katakan, itu diciptakan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus sendiri mengatakan bahwa Ia bukan berasal dari dunia ini, tetapi Dia berasal dari sorga. Yesus sendiri mengatakan
Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 8. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dalam bagian ini Yesus sendiri mengakui, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi Dia berasal dari sorga. Dia datang, Dia turun ke dalam dunia ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Salah satu visi dan misi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, untuk menyelesaikan dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang Yesus itu berada di mana? Dan apa yang Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Firman Tuhan katakan, Dia telah kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Suatu hari kelak, Dia akan datang kembali untuk membawa orang yang percaya masuk ke dalam sorga yang mulia. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Oh haleluya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Inilah janji Allah, bahwa Yesus sekarang Dia berada di sorga. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara-saudara. Dan suatu hari kelak Dia akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita masuk ke dalam sorga yang kekal itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ini sekilas info mengenai siapakah Yesus Kristus itu, apa visi dan misinya datang ke dalam dunia ini, dan sekarang Dia berada di mana, apa yang Dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dari bagian firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini, dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan apa yang terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita bila kita memilih Yesus Kristus atau memilih iblis menjadi pemimpin yang akan menguasai hati dan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Yang pertama kita lihat pada pagi hari ini, kalau kita memilih Yesus Kristus menjadi pemimpin, menjadi raja di dalam kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini, maka kita tidak akan dihukum oleh Allah, maka kita tidak akan dimurkai oleh Allah di akhir kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa tidak ada penghukuman bagi orang yang menjadi milik Kristus? Mengapa orang yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam hati mereka? Mengapa mereka tidak akan dihukum oleh Allah? Mengapa mereka tidak akan dimurkai oleh Allah di akhir kehidupan mereka? Karena Roh yang memberi hidup, yang menjadi milik kita oleh karena Yesus Kristus, Roh itu telah membebaskan kita dari apa Bapak Ibu Saudara? Dari hukuman dosa. Dari hukuman dosa dan maut yang sangat-sangat mengerikan itu. Oleh karena Yesus telah menanggung segala dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus yang akan menjadi pembela kita
Dia yang akan menjadi pembela kita di hadapan pengadilan Allah. Tidak ada alasan Allah akan menghukum kita karena dosa kita telah dihapuskan. Karena dosa kita telah ditanggungkan atas diri Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya orang yang menjadikan Yesus sebagai pemimpin di dalam hatinya tidak akan dihukum oleh Allah di akhir kehidupan mereka. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu Saudara. Berbeda halnya kalau kita menolak Yesus di dalam hidup kita. Berbeda halnya kalau kita menjadikan iblis sebagai pemimpin dalam hati kita. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, mereka pasti akan dihukum oleh Allah di akhir kehidupan mereka. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa orang yang menjadikan iblis sebagai pemimpin di dalam hatinya, sebagai raja di dalam hidupnya selama dia ada di dalam dunia ini? Mengapa mereka akan dihukum oleh Allah di akhir kehidupan mereka? Karena tidak ada yang akan menjadi pembela mereka di hadapan pengadilan Allah. Firman Tuhan katakan, siapa yang hidup di dalam dosa, siapa yang melakukan dosa, pasti akan menerima penghukuman yang kekal. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Maut yaitu kematian, kematian yang kekal. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 ayat 10, di sana firman Tuhan katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Siapakah orang-orang yang tidak adil yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mereka adalah orang-orang berdosa, orang-orang cabul, penyembah-penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Firman Tuhan katakan tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya akan menerima penghukuman yang kekal di akhir kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan sampai engkau memilih iblis menjadi pemimpin yang akan menguasai hidupmu di dalam dunia ini. Tetapi pilihlah Yesus Kristus sebagai pemimpin yang akan memerintah di dalam kehidupanmu. Kemudian hal yang kedua yang kita lihat pada pagi hari ini, apa yang terjadi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita memilih Yesus Kristus menjadi pemimpin, menjadi raja di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai raja, sebagai pemimpin di dalam kehidupan kita, selama kita ada di dalam dunia ini, firman Tuhan katakan Roh Kudus, dia akan memimpin kita kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Kehidupan yang bagaimana yang Allah kehendaki bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang penuh dengan kasih, kepada kehidupan yang penuh dengan sukacita, kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ada buah-buah roh yang akan melimpah, yang akan menguasai kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ayat yang ke-23. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri, dan lain sebagainya. Hidup kita akan dipenuhi dengan buah-buah roh itu apabila kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin yang menguasai kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu Saudara-saudara,
Kalau kita memilih iblis menjadi pemimpin dalam hati kita, firman Tuhan katakan hidup kita akan diikat oleh dosa. Hidup kita akan dikuasai oleh iblis, akan dikuasai oleh dosa. Sehingga kita hanya memikirkan hal-hal yang dari daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, di sana dijelaskan tentang perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perciderahan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Firman Tuhan katakan, hidup yang demikian tidak akan mendatangkan sukacita bagi kita. Hidup yang demikian tidak akan mendatangkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, tetapi akan mendatangkan kematian yang kekal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan pilih iblis menjadi raja di dalam kehidupanmu, tetapi pilihlah Yesus Kristus menjadi raja yang akan menguasai hidupmu selama engkau ada di dalam dunia ini. Kemudian hal yang ketiga, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita memilih Yesus Kristus menjadi pemimpin yang akan menguasai kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Kalau kita memilih Yesus Kristus menjadi raja, menjadi pemimpin di dalam hati kita, firman Tuhan katakan, maka kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal yang Allah telah sediakan bagi kita. Memang suatu hari kelak kita akan sampai pada satu titik yang dikenal dengan kematian. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu tawar hati di dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Karena kita telah menjadikan Yesus sebagai pemimpin, sebagai raja di dalam kehidupan kita. Karena kita telah menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita selama kita ada di dalam dunia ini. Walaupun suatu hari kelak kita akan meninggalkan dunia ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu tawar hati di dalam kehidupan kita. Dia akan menghidupkan kita kembali, Dia akan membangkitkan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga yang mulia itu. Tetapi berbeda halnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita menolak Yesus Kristus, kalau kita memilih iblis menjadi raja, menjadi pemimpin di dalam hati kita, firman Tuhan katakan kita juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tetapi dibangkitkan untuk apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Bukan untuk dibangkitkan untuk menerima kehidupan yang kekal, tetapi dibangkitkan untuk menerima kematian yang kekal, penghukuman yang kekal, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu terpisah dengan Allah selama-lamanya bersama dengan iblis di dalam lautan api yang kekal itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan sampai engkau memberi hidupmu, jangan sampai engkau memberi hatimu dikuasai oleh iblis. Jangan sampai engkau memilih iblis menjadi raja, menjadi pemimpin di dalam hidupmu. Tetapi pilihlah Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan dan hidup yang kekal kepada kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan
pada pagi hari ini tentang apa yang terjadi dan akan terjadi kalau kita memilih iblis atau memilih Yesus Kristus menjadi raja, menjadi pemimpin di dalam hati kita masing-masing. Kalau kita memilih iblis menjadi pemimpin, menjadi raja di dalam hati kita, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita pada pagi hari ini bahwa di akhir kehidupan kita, kita akan menerima penghukuman yang kekal dari Allah. Tetapi bila kita memilih Yesus Kristus menjadi pemimpin, menjadi raja yang menguasai hati dan hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini, firman Tuhan juga dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa di akhir kehidupan kita, kita tidak akan dihukum oleh Allah, tetapi kita akan menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan telah sediakan bagi kita di dalam kerajaan sorga yang mulia itu. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita yang hadir pada pagi hari ini? Sudahkah kita membuat pilihan yang tepat di dalam kehidupan kita? Mari koreksi pilihan saudara di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah memberi pilihan yang tepat, dalam arti memilih Yesus Kristus menjadi pemimpin di dalam hatimu, tetaplah berpegang pada pilihan itu. Tetaplah percaya kepada Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Walaupun kita diperhadapkan dengan tantangan hidup yang berat, walaupun kita diperhadapkan dengan hari-hari yang sulit di dalam kehidupan kita, jangan sampai engkau meninggalkan Yesus Kristus. Jangan sampai engkau memilih yang lain. Tetapi mari kita tetap memilih Yesus Kristus, menjadikan Yesus itu sebagai raja pemimpin yang menguasai kehidupan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Bagi saudara-saudara yang mungkin salah memberi pilihan, dalam arti iblis yang saudara pilih, iblis yang saudara senangkan lewat hidupmu, selagi masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tinggalkan manusia yang lama itu, tinggalkanlah tabiat-tabiat yang lama itu, tinggalkanlah dosa-dosa itu di dalam kehidupanmu, dan terimalah Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah Dia menjadi pemimpin, menjadi raja yang akan menguasai kehidupanmu selama engkau ada di dalam dunia ini. Maka firman Tuhan katakan, maka engkau akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal itu di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya meneguhkan hati kita, menguatkan kita semua dalam kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan, namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur pada hari ini ada kesempatan untuk kami mengambil bagian bersama-sama untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui persembahan ini terus akan melancarkan pekerjaan-Mu yang ada di dalam jemaat kami Bapa. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberi
lewat usaha dan pekerjaan yang mereka kerjakan dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan menjadikan semuanya menjadi berkat. Dan berkati seluruh badan pengurus jemaat yang mengelola persembahan ini. Tuhan juga memberi hikmat dan kemampuan sehingga terus melancarkan semua pelayanan-pelayanan-Mu yang ada di dalam jemaat kami Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami persembahkan persembahan kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sambil kita memuji Tuhan dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 194, genap hartaku kuserahkan, kita menyanyi ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Genap hartaku kuserahkan, Yesus padamu, hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Naikkan pujianku, naikkan Tuhanku, Tuhan karena Injil-Mu, aku milikmu. Serahkan dalam hidupku, Yesus padamu. Hidupku dan suaraku jadi punyamu. Isi dunia semuanya berikut dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milikmu. Puji Tuhan, kita akan datang bersepakat kepada Tuhan, kepada hambanya Bapak Pendeta Musa Ageng MTH, disilakan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini ada waktu untuk kita untuk beribadah menyembah Tuhan dan terlebih untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, kita bersyukur dengan beberapa anggota jemaat kita yang mengucap syukur pada pagi hari ini terlebih berulang tahun. Anggota jemaat kita yang berulang tahun, baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun secara pribadi, Rostina Nixon, Lian Raihan Diansa, Novelia Siska, Melen Joverly Malista, Ronald van der Lee, Jain Penias, Noptri, Yuda Pratama Putra, Engkong Ala, Indri Astuti, Remi Ajan, Arentina, Ninyoman Satyawati, Andre Wiranata, Hendrianus Denes, Margarita Are, Novelianus L, Nopelianus, Rahel Hendi Sefrianus, Novalianto, Rudina Lilit, Patri Novita, Yosua, Irawan Chandra, Elviani, Novelianto, Tommy Tangke Tasik, Franky Ripkaldo Leonardo, Elizabeth Noviani Yakub, Maria Magdalena, Joni Novarianti, Victor Urip Nadayang. Yang berulang tahun pernikahan, Rinto Jan dengan Marvina, Yoel Yerman dengan Siska Carolina, Jansen Deberson dengan Weni Lestari, Langet Tingai dengan Marlin Justina, Firman MT dengan Weni Oktavina, Yosia Aran Tegan dengan Yohana Jalung, Kristianus dengan Korniati Udau,
Ednar K. Himpong dengan Margareta Evelinda. Kita doakan saudara kita yang dalam sakit saat ini, Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermawati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau Yunitate, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliat Ding, Bungan Tadan, Dolce Merang, Marlina Juk. Ini saudara kita yang dalam sakit, kita bawa mereka dalam doa. Biarlah kiranya kuasa Tuhan nyata atas pribadi mereka. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa syafaat. Bapa kami di sorga, Bapa dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami datang pada Engkau Tuhan, menaikkan puji syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, terlebih dalam kegiatan kami dalam beberapa hari telah lalu, sehingga pada pagi hari ini kami umat-Mu datang beribadah menyembah Engkau, mengagungkan Tuhan. Kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Kasih, Allah yang setia, yang sentiasa memperhatikan, mempedulikan kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami di rumah-Mu untuk menyembah Engkau, dan Engkau hadir di tengah penyembahan kami, dan memberkati kami ya Bapa. Kami doakannya Tuhan saat ini untuk saudara kami yang dalam keadaan sakit, sebagaimana yang telah kami bacakan tadi menyebut nama mereka. Tuhan tahu penderitaan mereka, kelemahan tubuh mereka. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, oleh bilur Tuhan mereka sembuhkan. Demikian juga kami bersyukur dengan beberapa anggota jemaat Tuhan yang mengucap syukur oleh karena mereka telah berulang tahun, genap usia yang Tuhan telah anugerahkan. Baik mereka berulang tahun secara pribadi, mereka yang ulang tahun pernikahan, di mana Tuhan tiasa memperhatikan dan mempedulikan kehidupan mereka, sehingga perjalanan kehidupan mereka sentiasa menikmati kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan tiasa melimpahkan berkat rahmat-Mu atas kehidupan mereka dan keluarga, sehingga dalam kehidupan mereka sentiasa mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan mereka sentiasa dikuatkan, diteguhkan iman mereka ya Bapa. Tuhan, kami datang pada Engkau, sentiasa menyerahkan bangsa negara kami, Republik Indonesia ini. Kami bersyukur kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Kami doakan untuk pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke kecamatan dan desa-desa. Tuhan memberi kepada pemimpin kami hikmat bijaksana, serta hati kepada Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk salah satu program dalam bangsa kami, di mana akan diadakan pesta demokrasi dalam rangka memilih pemimpin, baik tingkat provinsi, kabupaten. Kami doakan Tuhan menolong, memberkati setiap proses dan langkah yang diatur, sehingga kegiatan itu boleh terlaksana dalam pimpinan kuasa Tuhan. Secara khusus kami doakan untuk pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Utara ini, dan juga pemimpin kepala daerah di Kabupaten Bulungan ini pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Tuhan memberkati sehingga boleh terlaksana dengan baik. Apapun hasilnya, Tuhan, Engkau yang berkenan atasnya, nama Tuhan dipermuliakan. Kami doakan untuk pemimpin-pemimpin gereja, baik
gereja secara umum sedunia dan juga gereja secara khusus di Gereja KMI Indonesia. Kami doakan untuk pengurus pusat sampai kepada wilayah, daerah, dan jemaat-jemaat lokal. Tuhan memberi kepada pemimpin gereja kami hikmat bijaksana serta kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab, sehingga apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami doakan untuk dari penginjilan, baik di kota maupun di pedalaman. Kami tahu hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah utus di sana. Tuhan memakai mereka, Tuhan mampukan mereka untuk melaksanakan pelayanan, terutama Injil mereka beritakan, sehingga mereka boleh berhasil untuk memenangkan jiwa banyak pada Tuhan. Tuhan beri pada hamba-hamba-Mu ini kesehatan, kekuatan, memberikan mereka perlindungan yang sempurna oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka selalu menikmati kasih karunia anugerah Tuhan. Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Kami doakan secara khusus hamba-hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk mengembalakan jemaat di tempat ini, Bapak Gembala dan asisten, bersama keluarga. Biarlah Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat untuk menjalankan tugas pelayanan yang baik di GKI Selor ini. Sehingga kegiatan pelayanan apapun mereka lakukan, Tuhan berkenan atasnya. Juga kami berdoa untuk pada pengurus jemaat yang bekerja sama dengan hamba-Mu ini, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat membangun jemaat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di jemaat Selor ini, sesuai dengan profesi masing-masing. Tuhan mengenal setiap pribadi, apapun yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan sentiasa menyertai dan memelihara dan limpahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami berdoa secara khusus pekerjaan pelayanan Tuhan dalam daerah hilir. Kami berdoa untuk pada pengurus daerah, biarlah Tuhan tolong memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat untuk melaksanakan tugas pelayanan yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami doakan saat ini untuk anak-anak Tuhan yang sedang dalam perjuangan pendidikan, baik di kota-kota besar dan juga ke desa-desa. Tuhan berkati setiap anak Tuhan yang sedang belajar, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan mereka dalam pimpinan kuasa Tuhan, dan oleh kehendak Tuhan mereka boleh berhasil dan sukses dari pendidikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi lengkapi dia, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi berkat bagi kami sekalian, baik kami hadir di gedung gereja ini maupun anggota jemaat kami yang ada di rumah masing-masing. Kami semua diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar. Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang selalu Tuhan izinkan kami pergunakan untuk mencari Tuhan dan menyerukan nama-Mu, dan Tuhan mengindahkan setiap seruan doa kami. Bapa, terima kasih, inilah doa syafaat kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa apapun yang kita akan hadapi dalam kehidupan kita dan situasi apapun itu, kita akan aman dalam kasih Tuhan. Itulah keyakinan kita kepada Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, dalam buku Kemenangan Iman nomor 300. Ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Kau
Tuhanku menaungiku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Doa berkat akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Darwin. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang oleh karena kasih dan anugerah-Mu lah kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan telah berkenan menuntun memimpin ibadah kami dari pertama pertengahan dan sampai pada selesainya dengan keadaan selamat. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta pandanglah Yesus Kristus yang adalah Tuhan pemimpin di dalam kehidupan kita, serta pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan di dalam Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai kita semua mulai pada hari ini dan sampai pada Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Silakan duduk kembali saat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Pada akhirnya kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.